kami juga melakukan rekayasa pola operasi ini dengan melihat tren penumpang kami ya. Jadi misalkan di jam sibuk kita tidak mengurangi, bahkan dari jam operasional sampai saat ini itu masih ada kereta di atas jam 7. Ini sudah kami koordinasikan dengan pihak Pemda DKI terkait dengan penyebaran sarana kami, jadi KRL tersebut masih ada yang beroperasi di atas jam 7 ya. Kemudian di sini juga ini bisa dimanfaatkan oleh penumpang karena penyebaran sarana kami ini kan adanya di 3 provinsi. Jadi ini bisa dimanfaatkan juga. Dan kami melihat bahwa tren penumpang saat ini di jam 7 itu sudah mulai sepi, bahkan ada KRL kami yang kosong. Dan pengurangan perjalanan ini adalah diutamakan untuk yang feeder ya, bukan untuk yang jadwal semestinya gitu. Jadi yang jadwal feeder ini adalah yang kami jalankan dari Jakarta Kota ke Kampung Bandan misalkan, dan ada beberapa feeder yang membantu untuk mengurai kepadatan di stasiun-stasiun transit. Dan ini yang kami kurangi. Jadi kita dapat tetap memenuhi kebutuhan dari pengguna jasa komuter yang harus terus bergerak. Namun di sini juga kita sesuaikan dengan peraturan DKI bahwa perusahaan juga kan tidak membuka kantornya 100%, tetapi 25% dengan dibatasinya jam operasional. Jadi Ya. inilah yang kita lakukan di PT Kereta Komuter Indonesia, dan kami berharap ini bisa dimanfaatkan oleh pengguna jasa komuter lain yang masih harus terus bergerak di luar rumah. Bu Ana, tadi Anda sebutkan di atas jam Ya. 7 masih ada beberapa kereta yang beroperasi. Itu kalau boleh tahu di rute mana aja ya Bu Ana? Semua rute, karena ini kan terkait bahwa tidak semuanya KRL itu bisa kami jalankan dalam waktu yang sama meninggalkan Jakarta pukul 7 gitu. Jadi ada jarak yang harus kita penuhi juga terkait prasarana dan persinyalan, sehingga kami memang mohon izin kepada DKI bahwa pagi itu kan kita berangkatnya dari penyangga, daerah penyangga DKI itu jam 4 dengan harapan itu jam 5 baru masuk DKI. Kemudian khusus malam ini memang masih ada beberapa operasional di atas jam 7 di semua lintas ada. Ini terkait juga penyebaran sarana kami agar tetap bisa melayani keesok harian. Kalau berdasarkan hasil evaluasi dari PT KCI sendiri setelah waktu itu diterapkan masa PSBB transisi, kemudian diperketat lagi PSBB di DKI Jakarta, perubahan jumlah penumpangnya seperti apa sih Bu Ana? Ya, jadi kebijakan pasti mempengaruhi adanya mobilisasi masyarakat, dan ini sangat berpengaruh kepada volume penumpang kami ya. Jadi di PSBB awal itu kita melayani di bawah 300.000, bahkan di weekend-nya itu bisa di bawah 200.000, artinya turun mulai dari angka 80%. Masuk ke PSBB transisi dengan mengaktifkan 50% kegiatan, ini meningkat ya, dengan volume tertinggi kami itu di angka 420.000 ya. Itu 40% dari volume penumpang ketika normal kita bisa melayani 1 sampai 1,1 juta penumpang. Nah, kita lihat PSBB lanjutan ini dengan mengizinkan 25% ada kegiatan di perkantoran dan kegiatan lain itu sangat turun ya, dari PSBB transisi itu bisa di angka 21 sampai 28%. Jadi kalau kita lihat hari Senin yang biasanya kami menangani di atas 400.000, ini sudah di angka 9.000 kemarin ketika hari Senin. Jadi cukup drastis untuk penurunannya, tapi sekali lagi kita mau pandemi ini juga segera berakhir ya, dan mobilisasi masyarakat juga bisa kembali, tetapi saat ini kita fokus kepada 74 per kereta, dan kami memaksimalkan rekayasa pola operasi ini untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang masih harus bergerak.